Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Liza Miftalusna, BP 19108520336 akan mempresentasikan hasil pada deskripsi saya yang berjudul Efektivitas Diplomasi Budaya Jepang ke Indonesia melalui VTuber. Yang pertama, bab 1, yaitu latar belakangnya. Diplomatic Blue Book 2019 oleh Ministry of Foreign Affairs of Japan. MOFA bersama Japan Foundation memasukkan berbagai proyek yang berkaitan dengan pengenalan budaya, olahraga, serta pariwisata Jepang di luar negeri untuk menciptakan cerita positif Jepang di luar negeri, meningkatkan nilai merek Jepang, sambil mendorong pemahaman yang lebih dalam tentang Jepang, membina individu dan keluarga dan kelompok yang memiliki pengetahuan tentang Jepang untuk masa depan dan meningkatkan jumlah pengunjung asing ke Jepang. Misi diplomatik luar negeri yang Jepang yang ditulis oleh MOFA adalah yang pertama ada Japonisme 2018, seminar pembuatan teh, perlombaan pidato bahasa Jepang, dan Nihongo Partners. Selanjutnya munculnya VTuber sebagai salah satu budaya populer Jepang. Kizuna Ai menjadi pionir dalam virtual YouTuber atau yang lebih dikenal sebagai VTuber. Kemudian VTuber semakin meningkat pada awal tahun 2019 dengan munculnya Hololive dan Ninisanji, agensi yang menaungi para VTuber tersebut. Kedua agensi tersebut menjadi pelopor dalam fenomena VTuber yang menyebar ke seluruh dunia hingga saat ini. Pada tahun 2021 terdapat lebih dari 16.000 VTuber. Penggunaan VTuber sebagai instrumen diplomasi. Berbeda dengan anime yang memisahkan karakter yang disuarakan dengan pengisi suaranya, VTuber dan pengisi suaranya merupakan entitas yang tak terpisahkan, sehingga VTuber memungkinkan komunikasi dua arah yang merupakan salah satu instrumen penting dalam diplomasi. Kemudian VTuber memiliki fleksibilitas dalam penggunaannya dikarenakan pengisi suaranya dan avatarnya sendiri juga merupakan satu entitas yang tak bisa dipisahkan. Sebagai salah satu contoh dari VTuber sebagai instrumen diplomasi adalah Kizuna Ai yang terpilih menjadi ambasador kampanye COP to Japan yang diadakan oleh Japan National Tourism Organization pada tahun 2018. Selanjutnya ada Prefektur Saitama yang juga menggunakan VTuber bernama Kosukabe Tsukushi sebagai duta pariwisata Saitama pada tahun 2021. Selanjutnya ada juga VTuber Ayapan yang diundang untuk bertemu dengan duta besar Brazil untuk Jepang yaitu Eduardo Saboik. Selanjutnya, beberapa agensi VTuber besar menjadi seperti Hololive dan Nijisandi juga memulai memperluas jaringannya keluar Jepang seperti Indonesia, Tiongkok, dan Korea. Pada tanggal 10 April 2020, VTuber pertama yang ditebutkan oleh agensi Hololive dari Indonesia yaitu Ayonda Risu debut pada tanggal 10 April 2020. Pada tahun 2003, Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah VTuber terbanyak di Asia Tenggara dengan total 158 VTuber yang memiliki subscriber di atas 10.000. Indonesia juga merupakan negara yang memiliki total subscriber terbanyak, yaitu 20 juta. Kemudian rumus masalahnya, Jepang adalah negara yang terkenal dengan budayanya. Budaya yang terkenal dari Jepang tidak hanya budaya tradisional seperti musik dan tarian, akan tetapi juga budaya populer seperti anime, manga, J-pop, dan yang terbaru adalah VTuber. Dengan bertambahnya jumlah VTuber setiap harinya, maka semakin bertambah juga penggemarnya, tidak terkecuali di Indonesia. Sebagai negara yang memiliki total subscriber VTuber terbanyak di dunia, Indonesia berpotensi sebagai sasaran diplomasi budaya Jepang, sehingga bukan tidak mungkin Jepang dapat memanfaatkan ini untuk menjadikan Indonesia sebagai target dari diplomasinya. Oleh karena itu, menarik untuk diteliti tentang bagaimana efektivitas VTuber sebagai diplomasi budaya Jepang dengan Indonesia. Pertanyaan penelitiannya itulah, bagaimana efektivitas VTuber sebagai diplomasi budaya Jepang dengan Indonesia. Tujuan penelitiannya adalah untuk mendeskripsikan efektivitas diplomasi budaya Jepang ke Indonesia melalui fenomena VTuber. Manfaat penelitiannya yaitu akademis sebagai referensi dalam pengembangan studi hubungan internasional bagi mahasiswa, khususnya dalam memahami efektivitas diplomasi budaya Jepang ke Indonesia melalui VTuber, dan manfaat praktis yaitu sebagai bahan bacaan dan pengetahuan bagi para mahasiswa hubungan internasional terkait efektivitas diplomasi sebuah negara, serta sebagai bahan pertimbangan untuk para pembuat kebijakan untuk melihat efektivitas diplomasi budaya Jepang ke Indonesia melalui fenomena VTuber. Selanjutnya studi pusaka yaitu ada YouTubers versus VTubers, Persuasiveness of Human and Virtual Presenters in Promotional Videos, ditulis oleh Hiroshi Sakuma, dan ada Repackaging National Identity, Cool Japan, and the Resilience of Japanese Identity Narrative, yang ditulis oleh Taku Tamaki.
Selanjutnya ada The Influence of Virtual Idol Characteristics on Consumer Clothing Purchase Intention yang ditulis oleh Ken Ken Huang. Selanjutnya ada virtual YouTuber Kizunai, Co-Creating Human and Human Interaction and Celebrity Audience Relationship yang ditulis oleh Shinzhou. Yang terakhir ada efektivitas diplomasi budaya dalam penyebaran anime dan manga sebagai national branding Jepang yang ditulis oleh Ciraka Wahyu Erwindo. Kerangka konseptual yang dipakai adalah diplomasi budaya, yang dimana yang akan dipakai adalah konsep diplomasi budaya yang ditulis oleh Milton Cummings, yaitu pertukaran ide, informasi, seni, dan aspek budaya lainnya di antara bangsa-bangsa dan rakyatnya untuk menumbuhkan saling pengertian. Jenis penelitiannya itu adalah kualitatif, deskriptif, analitif, dengan batasan penelitian dari tahun 2020 hingga selesai, di mana dan level analisisnya yaitu analisisnya efektivitas diplomasi budaya Jepang, unit eksplorasinya VTuber, dan level analisisnya negara. Teknik pengumpulan datanya yaitu data primer yang dilakukan dari hasil survei, akun YouTube VTuber, dan website lainnya yang menyediakan data. Teknik analisis datanya itu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Bab 2-nya, hubungan diplomatik Indonesia dengan Jepang dan masuknya VTuber ke Indonesia. Yang pertama ada hubungan diplomatik Jepang dan Indonesia. Jepang merupakan salah satu negara yang ikut terlibat dalam Perang Dunia Kedua dan akhirnya mengalami kekalahan setelah menyerah kepada Sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Karena Jepang telah dilanda kekalahan, Jepang membuat Perdana Menteri untuk membuat beberapa kebijakan guna membangun negara Jepang menjadi lebih baik. Dengan memanfaatkan evolusi dari perubahan-perubahan ekonomi yang telah mereka rasakan, perekonomian Jepang tidak dapat dipisahkan dari struktur sosial dan kebudayaannya. Dengan demikian, Jepang memfokuskan perkembangannya terhadap infrastruktur sosial dan menggabungkannya dengan tradisi sosial mereka. Indonesia dan Jepang sudah lama menjalin kerjasama hubungan diplomatik yang dimulai pada bulan Januari 1958 dengan penandatanganan perjanjian damai antara Indonesia dan Jepang di Jakarta yang dianggap bisa memberikan manfaat bagi kedua negara tersebut di masa depan. Kedua negara tersebut menjalin kerjasama hampir di semua sektor seperti ekonomi, kebudayaan, sosial, dan keamanan. Kerjasama Indonesia dengan Jepang yang pertama yaitu ada Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement yang merupakan salah satu bentuk kesepakatan bilateral kedua negara dalam hal perekonomian dan kerjasama. Salah satunya yaitu Perjanjian Perdagangan Bebas atau FTA yang merupakan kerjasama yang pertama kali dilakukan Indonesia dengan negara lain. Dalam perjanjian tersebut merupakan perwujudan kerjasama bilateral yang dilakukan Jepang dalam realisasi Kemitraan Ekonomi Komprehensif Perjanjian atau CAPA dengan negara-negara yang menjadi anggota Asosiasi Bangsa Asia Tenggara yaitu ASEAN. Bagi Indonesia sendiri, Jepang merupakan pemberi bantuan terbesar sejak tahun 1960. Jepang telah memberikan kontribusi sebesar 45% dari nilai kumulatif Official Development Assistance atau ODA kepada Indonesia. Bantuan dana pinjaman difokuskan untuk mendukung pembangunan infrastruktur utama seperti pembangkit listrik, irigasi, pengendalian banjir, reklamasi lahan, kereta api, jalan, dan lain-lainnya. Infrastruktur ini penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan konektivitas antara kawasan di negara-negara tersebut. Selanjutnya, Jepang dan Indonesia juga mulai membangun hubungan diplomatiknya pada tahun 1958 dengan penandatangan Treaty of Peace, dan Duta Besar Jepang untuk Indonesia mengatakan bahwa saat ini terdapat sekitar 1.500 perusahaan Jepang yang beroperasi di Indonesia selama 15 tahun terakhir. Mereka mempekerjakan sekitar 4,7 juta tenaga kerja dan 93,3%-nya adalah pekerjaan lokal. Program pinjaman yen juga dianggap sebagai salah satu kontributor utama untuk membantu Indonesia mengatasi dampak perubahan iklim. Selanjutnya, budaya populer sebagai alat diplomasi. Pemerintah Jepang menggunakan anime atau kartun animasi dan manga sejenis komik dalam upaya mencapai tujuan kebijakan di luar negeri. Kedua bentuk seni ini dinikmati oleh khalayak luas di dalam dan di luar Jepang. Pemerintah Jepang menegaskan bahwa promosi manga dan anime ke seluruh dunia melalui kompetisi dan festival bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kepercayaan terhadap Jepang. Inisiatif ini dimulai pada tahun 2007 dengan berdirinya penghargaan manga internasional. Kemudian VTuber sebagai budaya populer dan alat diplomasi budaya. Seperti yang sudah kita ketahui, virtual YouTuber atau yang biasa disebut sebagai VTuber menggunakan real-time motion capture yang dimana teknologi komputer ini dapat menangkap pergerakan langsung orang di balik karakter-karakter yang mereka pakai.
Melihat banyaknya audiens VTuber yang tertarik untuk belajar budaya Jepang setelah menonton konten-konten dari VTuber, maka VTuber dapat digunakan sebagai alat diplomasi budaya oleh Jepang kepada negara-negara lainnya, termasuk juga Indonesia. Selanjutnya bab 3, yaitu penyajian data efektivitas diplomasi budaya Jepang ke Indonesia melalui VTuber. Yang pertama dari bagian identitas responden, yang setelah dapat dilihat bahwa jenis kelamin responden didominasi oleh eee eee, perempuan, yaitu 58,6%, di mana laki-laki 41,4%. Kemudian tingkat usia responden, eee, di mana usia responden didominasi oleh eee, yang berusia 21 hingga 25 tahun dan 16 hingga 20 tahun berada di posisi kedua. Selanjutnya, peran VTuber sebagai diplomasi budaya dan pertukaran ide antara Jepang dan Indonesia. Dari grafik di atas dapat diketahui bahwa dari total 352 responden, sebesar 53,1% atau sebanyak 187 responden cukup akrab dengan istilah VTuber, dan sebesar 39,8% atau sebanyak 140 responden sangat akrab dengan istilah VTuber. Sementara itu, hanya sekitar 7,1% atau sebanyak 25 orang yang tidak akrab sama sekali dengan istilah VTuber. Hal ini menunjukkan bahwa sebanyak 327 orang akrab dengan istilah VTuber. Selanjutnya pada pertanyaan, seberapa sering Anda mengakses kontennya, yaitu konten VTuber, dari 352 responden, sekitar 68,5% atau sebanyak 241 orang cukup sering dalam mengakses konten VTuber, dan sekitar 22,1% atau sebanyak 78 orang yang sangat sering mengakses konten VTuber. Sementara itu hanya 9,4% atau sebanyak 33 orang yang tidak pernah mengakses konten dari VTuber. Hasil data ini menunjukkan bahwa sebanyak 319 orang sering mengakses konten dari VTuber. Selanjutnya pada pertanyaan apakah Anda pernah mendengar apa yang dimaksud dengan diplomasi publik, dapat dilihat bahwa dari total 352 responden, sekitar 7,13% atau sebanyak 251 orang pernah mendengar diplomasi publik, dan sekitar 28,7% atau sebanyak 101 orang tidak pernah mendengar tentang diplomasi publik. Hasil dari data di atas menunjukkan bahwa cukup banyak orang yang mengenal istilah diplomasi publik. Selanjutnya yaitu bagian peran VTuber sebagai diplomasi budaya dan pertukaran ide antara Jepang dan Indonesia. Eee, Pada pertanyaan, apakah dengan menontonnya Anda menjadi tertarik dengan Jepang? Dari 349 responden, sekitar 88,3% atau sebanyak 308 orang menjawab ya, dan sekitar 11,7% atau sebanyak 41 orang yang menjawab tidak. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa banyak yang tertarik dengan Jepang setelah menonton konten VTuber daripada yang tidak tertariknya. Selanjutnya, VTuber sebagai sarana penyebaran informasi dari Jepang ke Indonesia. Dari pertanyaan, apakah menurut Anda VTuber dapat mempengaruhi persepsi Anda terhadap Jepang? Dari 352 responden, sekitar 48,9% atau sebanyak 172 orang menjawab bisa, dan sekitar 46% atau sebanyak 162 orang yang menjawab cukup bisa. Sementara itu, yang menjawab tidak bisa hanya sekitar 5,1% atau sebanyak 18 orang. Data ini menunjukkan bahwa total sebanyak 334 dari 352 orang dapat terpengaruhi oleh VTuber tentang persepsi mereka terhadap Jepang. Selanjutnya, VTuber sebagai salah satu sarana penyebaran seni Jepang ke Indonesia. Pada pertanyaan, apakah menurut Anda desain karakter VTuber cukup banyak menampilkan seni khas Jepang? Dengan total responden sebanyak 351 orang, sekitar 82,3% atau sebanyak 289 orang memilih menjawab cukup, dan sekitar 15,1% atau sebanyak 53 orang menjawab kurang. Sementara yang menjawab tidak sama sekali ada sekitar 2,6% atau sebanyak 9 orang. Hal ini menunjukkan bahwa bagi sebagian besar responden, desain karakter VTuber menampilkan seni khas Jepang. Selanjutnya, VTuber salah satu sarana penyebaran budaya Jepang ke Indonesia. Dalam pertanyaan, apakah kontennya dapat merefleksikan budaya Jepang, dari total 349 orang atau sekitar 49,3% atau sebanyak 172 orang
menjawab setuju dan sekitar 43% atau sebanyak 150 orang memilih jawaban cukup setuju. Sementara itu, yang menjawab tidak setuju hanya sekitar 7,7% atau sebanyak 27 orang. Hasil ini menunjukkan bahwa banyak yang setuju terhadap konten VTuber dapat merefleksikan budaya Jepang. Kemudian VTuber salah satu sarana penyebaran budaya Jepang ke Indonesia. Dalam pertanyaan apakah kontennya dapat mengaruhi persepsi Anda terhadap Jepang, dari total sebanyak 352 responden, sekitar 54% atau sebanyak 190 orang memilih setuju dan sekitar 36,6% atau sebanyak 129 orang memilih cukup setuju. Sementara itu sekitar 9,4% atau sebanyak 33 orang memilih tidak setuju. Data ini menunjukkan bahwa lebih banyak yang setuju jika VTuber dapat mempengaruhi persepsi mereka terhadap budaya Jepang dibandingkan dengan yang tidak setuju. Kemudian dalam pertanyaan apakah kontennya dapat mempromosikan budaya Jepang, sekitar 64,7% atau sebanyak 227 orang memilih setuju dan sekitar 30,5% atau sebanyak 107 orang memilih cukup setuju. Sementara itu yang memilih tidak setuju adalah sekitar 4,8% atau sebanyak 17 orang. Hasil ini menunjukkan bahwa konten VTuber dapat mempromosikan budaya Jepang menurut sebagian besar responden. Kemudian pada pertanyaan apakah dengan menonton kontennya yang berbahasa Jepang dapat membuat Anda tertarik untuk belajar bahasa Jepang? Dari 346 responden, sekitar 58,4% atau sebanyak 202 orang memilih jawaban setuju dan sekitar 36,1% atau sebanyak 125 orang memilih jawaban cukup setuju. Sementara itu yang menjawab tidak setuju adalah sekitar 5,5% atau sebanyak 19 orang saja. Hasil data ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden tertarik untuk belajar bahasa Jepang setelah menonton konten VTuber yang berbahasa Jepang. Kemudian tanggapan responden terhadap pengaruh VTuber pada diplomasi budaya Jepang ke Indonesia. Dari data di atas dapat dilihat pada pertanyaan apa aspek yang paling menarik perhatian Anda dari VTuber. Dari 350 responden, sekitar 23,7% atau sebanyak 83 orang memilih ide dan informasi, dan sekitar 22,3% atau sebanyak 78 orang memilih seni, sekitar 16,3% atau sebanyak 57 orang memilih budaya, sekitar 16% atau sebanyak 56 orang memilih teknologi, sekitar 13,7% atau sebanyak 48 orang memilih bahasa, dan sisanya memilih untuk menuliskan jawaban mereka sendiri seperti yang terlihat dalam grafik ini. Kemudian keempat, yaitu efektivitas diplomasi budaya Jepang ke Indonesia melalui VTuber. Pada bagian VTuber sebagai pertukaran ide dan diplomasi budaya Jepang di Indonesia. Dengan adanya pertukaran gagasan atau ide, akan terciptanya saling pengertian di antara kedua belah pihak. Hal inilah yang dapat ditemui dalam konten-konten VTuber yang beredaran di internet. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, VTuber yang berasal dari Jepang dapat menggunakan kontennya secara langsung maupun tidak langsung untuk memperkenalkan budaya Jepang kepada audiensnya, termasuk yang berada di Indonesia sekalipun. Hal ini dapat dilihat dalam live streaming VTuber agensi Hololive Indonesia, yaitu IOV, yang melakukan kolaborasi dengan salah satu VTuber asal Jepang, yaitu Pochi, di mana dalam live streaming tersebut, Pochi dan Yofi membahas perbedaan kultur masing-masing dalam makanan seperti penggunaan alpukat di Jepang yang lebih sering digunakan sebagai salah satu topping sushi. Hal ini tentunya berbeda dengan Indonesia sebagaimana yang dijelaskan oleh Yofi, di mana alpukat di Indonesia lebih sering digunakan dalam minuman manis, seperti jus alpukat. Dapat terlihat bahwa dengan adanya bincang-bincang ini, VTuber Pochi menjadi perantara untuk memperkenalkan budaya dan kebiasaan di Jepang ke Indonesia. Peran VTuber dalam diplomasi budaya pada pertukaran ide atau gagasan juga dapat terlihat dari hasil survei yang sudah penulis lakukan sebelumnya. Dari hasil-hasil data ini menunjukkan bahwa sebanyak 319 orang yang sering mengakses dari konten VTuber setuju bahwa VTuber sebagai pertukaran ide dan diplomasi budaya Jepang di Indonesia. Kemudian, VTuber menarik perhatian audiensnya untuk berkunjung ke Jepang. Jepang menjadi salah satu negara tujuan utama wisata bagi sebagian orang. Banyak yang terpikat untuk mengunjungi Jepang karena negeri ini menyajikan kombinasi unik antara tradisi yang kaya dan teknologi yang canggih dan maju. Dari arsitektur klasik kuilnya hingga gemerlapnya lampu neon di distrik Shibuya, Jepang menawarkan pengalaman yang tidak terlupakan bagi para pengunjung.
Selain itu, kuliner Jepang seperti sushi, ramen, dan lain sebagainya menjadi daya tarik yang sulit untuk diabaikan. Keberadaan anime, manga, dan game juga menjadi salah satu alasan utama bagi sebagai pelancong seluruh dunia untuk menjadikan Jepang sebagai tujuan destinasi utama mereka. Uh, dengan berkembangnya globalisasi, proses penyebaran informasi yang dahulunya bisa memakan waktu berhari-hari karena hanya bergantung dengan surat, dapat menjadi lebih cepat hingga hanya dalam hitungan detik setelah munculnya internet. Internet menyediakan platform untuk kolaborasi, belajar, dan berbagi, sehingga internet memungkinkan masyarakat untuk terhubung secara lebih cepat dan efisien daripada sebelumnya. Ada internet juga menyatukan masyarakat yang sebelumnya sering terpisah dengan jarak ke dalam persatuan dunia. Hal ini menjadikan internet sebagai salah satu media penting yang dapat mempermudah kegiatan diplomasi budaya dengan menjadi perantara penyebar informasi negara masing-masing. Um, Selanjutnya, uh, salah contoh dari YouTuber sebagai penyebar informasi dari Jepang ke Indonesia, yaitu dapat terlihat dari VTuber Kizuna Ai yang terpilih menjadi ambasador dari kampanye Come to Japan yang diadakan oleh Japan National Tourism. Dalam kampanye tersebut, Jepang menggunakan Kizuna Ai dan sushi untuk memperkenalkan Jepang kepada masyarakat Amerika Serikat dengan slogan Come to Japan. Dalam videonya, Kizuna Ai membahas tentang 3 jenis makanan Jepang, yaitu sushi, ramen, dan manisan Jepang. Dia juga menjelaskan secara detail tentang jenis apa saja yang ada pada makanan tersebut dan cara terbaik untuk memakannya. Dan juga beberapa fakta menarik tentang makanan tersebut. Tidak hanya itu, Kizuna Ai juga memberikan beberapa kuis sehingga para penontonnya juga dapat berinteraksi dengannya. Dengan menjadikan VTuber sebagai perantara penyebar informasi tentang Jepang, maka VTuber dapat digunakan sebagai alat diplomasi budaya oleh Jepang dengan negara lain, termasuk Indonesia. Kemudian, VTuber sebagai pengenal seni dari Jepang ke Indonesia. VTuber yang juga merupakan seniman tentunya memiliki potensi besar sebagai media diplomasi budaya melalui musik. VTuber juga merangkul sebagai virtual idol, biasanya juga bernyanyi dan membuat musik untuk didengarkan dan dinikmati oleh audiensnya. Sebagai salah satu contohnya yaitu uh, Suisei yang merupakan dari VTuber yang berasal dari Jepang, dan Reine yang merupakan VTuber asal Indonesia, dan juga Kali yang merupakan VTuber asal Amerika. Mereka melakukan kolaborasi untuk menyajikan lagu Beat Eater. Pada lagu tersebut, Kaliop dan Reine yang tentunya tidak menggunakan bahasa Jepang sebagai bahasa ibu mereka, menyajikan lagu tersebut dengan bahasa Jepang. Ini menunjukkan bahwa dengan menggunakan perwakilan dari VTuber yang berasal dari negara-negara yang berbeda dan mengharuskan mereka bernyanyi dalam bahasa Jepang, maka audiens dari masing-masing VTuber di negara asal mereka masing-masing tentunya akan menjadi mengenal bahasa Jepang. Hal ini menunjukkan bahwa melalui platform digital yang luas, VTuber mampu menembus batas geografis dan bahasa, menciptakan ikatan budaya yang kuat di antara penggemar musik di seluruh penjuru dunia. Selanjutnya yaitu seni rupa pada desain VTuber sebagai alat diplomasi budaya Jepang ke Indonesia. Anime memiliki ciri khasnya tersendiri yang menjadikannya berbeda dari animasi kartun lainnya, di mana anime terkenal dengan mata besar yang berkilau, dengan warna pupil yang berwarna-warni, dan desain rambutnya yang nyentrik, yang juga dengan warna berwarna-warni. Apabila anime muncul di televisi atau dimanapun, orang-orang yang melihatnya akan langsung mengasosiasikannya dengan Jepang karena anime memiliki ciri khas tersendiri yang menjadikannya mudah dikenali. Desain anime yang unik inilah yang dapat ditemui pada desain VTuber yang berasal dari Jepang maupun yang berasal dari negara lain. Bahkan Indonesia juga ikut dengan tren ini dan menciptakan VTuber Indonesia yang memiliki desain seperti anime Jepang. Seperti yang terlihat pada gambar, di mana VTuber Kodemiko yang menggunakan desain 3D dengan VTuber Kobo yang menggunakan desain seperti anime, jelas memiliki jenis desain berbeda yang mana menjadikan VTuber yang menggunakan desain seperti anime seperti salah satunya Kobo pasti akan langsung diasosiasikan dengan Jepang. Hal ini juga didukung pada pertanyaan tentang apakah desain karakter VTuber menampilkan seni khas Jepang, di mana sebanyak 289 orang memilih menjawab cukup setuju. Dari data tersebut terlihat bahwa desain VTuber yang menggunakan karakteristik anime
memang menampilkan seni khas Jepang. Hal ini menyampaikan bahwa VTuber efektif untuk dijadikan sebagai diplomasi budaya Jepang ke Indonesia karena desainnya yang mengingatkan audiens dengan seni khas Jepang. Selanjutnya, VTuber sebagai sarana penyebaran budaya Jepang ke Indonesia. Eh, di VTuber menerapkan kebudayaan Jepang dan memperkenalkannya ke seluruh dunia. Seperti saat perayaan Tahun Baru yang telah menjadi budaya Jepang sejak dulu, para VTuber biasanya juga ikut merayakannya dengan menggunakan avatar khusus yang memiliki desain kimono. Bahkan budaya ini juga ikut tiba di Indonesia, di mana yang seperti terlihat pada gambar, Hololive yang merupakan sebuah agensi VTuber asal Jepang membuka cabang agensinya di Indonesia dengan aturan yang sama, maka VTuber Hololive yang berada di agensi Indonesia juga diharuskan ikut merayakan perayaan Tahun Baru dengan menggunakan avatar yang dikhususkan untuk memakai kimono sama seperti VTuber lainnya yang berada di Jepang. Dengan adanya hal ini, tentu saja Jepang dapat memanfaatkannya untuk menyebarkan dan memperkenalkan budayanya. Untuk membantu asumsi ini, penulis telah memberikan beberapa pertanyaan dalam survei penelitian, eh, di mana dari hasil dari pertanyaan-pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa banyak yang setuju terhadap konten VTuber dapat merepresentasikan budaya Jepang. Dan sebagian besar juga banyak yang setuju bahwa VTuber dapat mempromosikan budaya Jepang ke Indonesia. Selanjutnya yaitu bab 5. Kesimpulannya, diplomasi budaya adalah pertukaran ide, informasi, seni, dan aspek budaya lainnya di antara bangsa-bangsa dan rakyatnya untuk menumbuhkan saling pengertian. VTuber adalah salah satu budaya populer dari Jepang yang memiliki semua unsur tersebut sehingga dapat dijadikan sebagai instrumen diplomasi budaya oleh Jepang, terutama di Indonesia. Kemudian bagian saran, yaitu saat menyebarkan kuesioner, lakukan di acara-acara yang memang bertemakan tentang Jepang seperti acara cosplay ataupun bunkasai agar dapat menemukan lebih banyak responden. Sekian hasil dari penelitian saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.